Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Dewo. Ya, senang banget ketemu lagi hari ini. Mas Dewo mau ngajak kalian untuk buat jajan pasar. Ini bisa buat untuk ide jualan. Namanya kroket kentang. Cara buatnya itu mudah ya, cuman ada trik-trik yang perlu kalian perhatikan supaya tidak gagal ya. Langsung aja ya. Ini nanti isiannya ada wortel sama suiran ayam. Jadi pertama ini Mas Dewo udah rebus ayam direbus dengan daun salam ya sampai matang, lalu nanti setelah dingin kita suwir-suwir. Dan pertama tipsnya adalah komposisi bahan. Nah ini paling penting ya, untuk kentangnya ini Mas Bre pakai 1 kilo. Ingat ya, 1 kilo sudah diambil kulitnya ya. Kalau misalnya ada selisih 900 gram gitu juga nggak apa-apa sih. Jadi antara 900 sampai 1 kilo itu perlu diperhatikan supaya nggak gagal ya. Kemudian kita akan goreng dulu kentangnya ini. Ini Mas Bre nggak kukus ya, tapi digoreng. Kalau dikukus tuh dia pasti masih ada airnya. Kalau digoreng itu untuk kadar airnya tuh dia pasti akan menyusut, dan yang pasti nanti dia nggak bakal berair. Jadinya pasti bakal jadi gitu intinya. Jadi ini kita goreng sampai empuk. Kalau udah empuk langsung gercep ya. Ingat ya, ini masih dalam posisi panas. Lalu kita akan tumbuk kentangnya, kita akan haluskan. Usahakan itu harus bener-bener halus, ingat ya. Jadi pastikan kentangnya empuk. Setelah empuk gitu ya, masih panas, dalam keadaan panas langsung kita tumbuk. Dan harus bener-bener halus. Kalau misalnya nggak halus nanti susah pada waktu kita mau masukin isian ininya, isian apa, isian kroketnya. Kemudian ini kita akan buat isiannya. Ini ada bawang bombay sama bawang putih. Kita akan tumis ya, dipotong kecil-kecil seperti ini. Setelah itu kalau udah berbau harum kita masukkan pertama wortel ya. Ini wortel totalnya ada sekitar 200 gram. Dipotong kotak-kotak, dadu kecil aja ya, potongannya kecil aja. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Di sini Mas Ri juga pakai 1 sendok makan kecap ikan. Potongan ininya wortelnya tuh jangan besar-besar ya, yang kecil-kecil aja ya. Ingat yang kecil-kecil aja supaya nanti isiannya bagus gitu. Kemudian ini Mas ditambahkan 1 sachet lada bubuk. Jadi isiannya ini harus bener-bener strong rasanya, karena kan dia nanti pada waktu kita makan itu kayak ada kentang itu kayak ibaratnya kayak karbo kan. Ini isiannya ini jadi apa namanya, isian pendamping karbonnya. Jadi kalau misalnya kalian kurang seasoning, kurang rasa, nanti kurang enak. Jadi harus benar-benar strong rasanya. Kemudian kita tambahkan air ya, tadi sekitar 350 ml. Kemudian tambahkan gula pasir. Ini Mas Bri kasih gula pasir 2 sendok makan, sama garam sekitar 1 sendok teh penuh, sama kaldu bubuk. Jadi ini tipikalnya manis, gurih, ada asinnya juga, ada pedas dari lada, dan ini kita kasih pala itu sekitar setengah sendok teh. Kalau udah mendidih ya, ingat kalau udah mendidih baru kita masukkan ini ayam yang udah kita suwir-suwir. Kemudian kita masukkan seledri sama daun bawang, dan jangan lupa untuk dicek rasa ya. Kalau udah oke rasanya, tinggal kalian masukkan terigu. Ini terigunya 50 gram untuk mengentalkan ya. Kita akan masak sampai mengental. Kalau udah mengental nanti kita tunggu sampai dia dingin. Setelah dingin baru nanti kita masukkan di kulkas. Jadi untuk isiannya tuh jangan diisi pada waktu isiannya masih panas ya. Jadi benar-benar harus dipastikan isian itu dingin ya. Oke, kita kembali ke kentangnya tadi. Ini udah dingin ya. Jadi kita akan masukkan, kita tambahkan telur. Jadi pada waktu kita tambahkan telur itu kentangnya dalam keadaan udah dingin ya, minimal anget gitu ya. Ini kita tinggal aduk-aduk aja. Pertama memang agak itu ya, agak berair karena kan baru dimasukin ini telur, tapi nanti lama-lama dia bakal ngeset. Karena putih telur tuh kalau misalnya lama tuh dia bakal apa namanya, membuat adonan tuh kaku. Jadi dia tuh kan perekat alami ya, supaya nanti kroketnya tuh nggak ambrol ya, nggak ambiar gitu. Kemudian ini Mas Bri tambahkan kaldu bubuk ya, 1 sachet. Cuman kalau misalnya kalian nggak suka, kalian boleh skip, boleh ganti dengan garam, tambahkan sedikit lada gitu ya. Nah ini udah ngeset, udah bisa kita pilin-pilin gitu. Ini 1 porsinya Mas Bri timbang sekitar 40 gram.
antara 39 sampai 38, 39 sampai 40 gram. Kalau misalnya kalian belum lihai ya sebaiknya ditimbang dulu ya supaya sama rata gitu. Kayak gini. Ingat tadi ya, harus benar-benar ditimbang untuk komposisi kentang supaya dia jadi dan gak ambiar gitu. Ya, 40 gram, jadi total ini ada sekitar 18 sampai 19 kroket. Dan ini untuk isiannya udah Mas Bri masukin di kulkas tadi, dia udah ngeset, udah dingin seperti ini. Kemudian tips selanjutnya, olesi tangan dengan minyak. Ingat ya, pada waktu kalian mau membentuk itu olesin dulu tangan dengan minyak. Supaya apa? Supaya dia nggak gampang hancur dan nanti kita gampang untuk membentuknya gitu. Nah, ini untuk isiannya itu sekitar setengah sendok teh aja atau 1 sendok teh. Kalau misalnya kalian belum pernah buat ya, itu ya jangan terlalu banyak karena pasti bakal susah. Cuman kalau misalnya kalian udah lihai, udah sering buat, itu biasanya gampang sih ya. Jadi kroket itu semakin banyak isiannya tuh semakin enak. Cuma kalau kebanyakan tuh dia bakal susah untuk nutupnya. Nah, seperti ini kalau misalnya kalian pakai minyak itu dia gampang bentuknya kayak gitu. Nah, seperti ini ya. Kita coba lagi. Dipipiskan, usahakan yang tipis. Jadi kalau misalnya kalian buat kentangnya tadi pada waktu numbuk dia nggak halus, biasanya dia bakal ada geronjal-geronjal gitu ya. Kayak jalanan. Jadi diusahakan benar-benar halus. Ini isiannya masih ada sisa ya. Kalau masih ada sisa boleh kalian masukkan plastik, masukkan di freezer. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya kalian mau pakai itu bisa kalian diamkan di suhu ruang, masih bisa dipakai lagi. Jadi itu Mas Bri pakai setengah porsi. Nah, untuk balurannya ini ada tepung terigu sekitar 5 sendok makan, ditambahkan air ya. Kemudian ini airnya itu kalian kira-kira aja sampai konsistensinya seperti ini. Kemudian ini Mas Bri kasih tepung panir atau tepung roti boleh, yang kalian tepung roti. Ini Mas Bri pakai tepung roti yang di blender itu ya. Jadi udah halus gitu. Jadi kalau kroket biasanya tipikalnya tuh dia pakainya seperti ini, bukan tepung roti yang itu yang besar-besar, tapi tepung panir kayak gini. Supaya tampilannya cantik gitu ya. Nanti kita akan goreng di api sedang. Ingat ya, gorengnya tuh di api sedang, tapi kalian tunggu sampai minyaknya panas. Ingat ya, apinya sedang, ditunggu sampai minyaknya panas baru kalian masukkan gitu ya. Jangan api besar minyak panas, nanti langsung masuk langsung gosong pastinya. Jadi kalian tunggu apinya sedang, kemudian minyaknya ditunggu sampai panas baru kalian masukkan. Dan untuk masukinnya kroket tuh jangan banyak-banyak ya, supaya kalian nggak susah untuk itunya, untuk baliknya. Nah, seperti ini, tinggal kalian balik-balik. Jadi buat kalian yang sering buat tapi ambiar, ambrol, apa segala macam, susah bentuknya, itu ada tips-tips yang perlu kalian perhatikan yang udah Mas Bri share tadi supaya insya Allah bisa berhasil gitu ya. Dan ini bener-bener bisa untuk ide jualan karena bener-bener enak sih. Nah, kalau udah kuning kecoklatan tinggal kita angkat seperti ini. Untuk kalian yang mau tahu berapa harga jualnya, seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi ya. Maksudnya ada kasih estimasi budgetnya sama kira-kira harga jualnya terus berapa sih gitu ya. Kalian boleh lihat di sini ya isiannya. Nah, isiannya tuh melimpah dan rasanya bener-bener enak. Pokoknya wajib dicoba ya. Ya, itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang mau coba, boleh kalian tag Instagram Mas Bri ya. Kalau misalnya berhasil, kalian boleh tag Instagram Mas Bri di @dapur.masbriwo. Dan buat kalian yang baru aja gabung ke sini, terima kasih. Jangan lupa bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara subscribe, kasih like, dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Ya, akhir kata Mas Bri ucapin banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.